Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya coba mendemokan bagaimana caranya melakukan registrasi ulang di Universitas Khairun ya, bagi mahasiswa baru. Jadi pertama-tama kita masuk ke ukt.unhair.ac.id, kemudian klik registrasi. Selanjutnya masukkan nomor peserta atau nomor ujian, baik jalur SNBP, SNBT maupun jalur mandiri ya. Saya coba masukkan nomor ujian, nomor NISN ya. Lalu kemudian klik selanjutnya. Identitas ditemukan, silahkan lengkapi kolom email ya. Nah, pada tahap ini peserta diharapkan masukkan email yang valid ya. Saya coba masukkan emailnya. Jika sudah, ya direkomendasikan menggunakan Gmail ya, karena kalau menggunakan email yang lain biasanya tidak terkirim ya. Dan juga emailnya dipastikan aktif, dicek kembali emailnya, memastikan emailnya tidak salah ketik gitu ya. Lalu klik konfirmasi. Nah, ini email saya sudah terpakai. Saya coba dengan email yang lain. Klik konfirmasi. Jika sudah berhasil, silahkan masuk ke emailnya, lalu mengecek spam. Saya coba. Di sini sudah ada email yang masuk. Nah, password yang nanti akan digunakan ini ya. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan registrasi dan emailnya belum masuk, jangan melakukan registrasi lagi ya. Dikarenakan ketika melakukan registrasi lagi, nanti email yang masuk itu bertumpuk sehingga akan membingungkan peserta dalam memasukkan nomor peserta dan passwordnya nantinya ya. Jadi kalau sudah ada email seperti ini, klik aktivasi akun. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, silahkan masukkan username ya, username nomor peserta, kemudian passwordnya. Ini passwordnya. Jika sudah, jangan lupa dicentang peserta UKT ya. Lalu klik masuk. Nah, setelah berhasil masuk, ini tahapan-tahapannya. Yang pertama mengisi formulir, kedua mengupload berkas, yang ketiga finalisasi, kemudian proses verifikasi oleh panitia, kemudian penetapan UKT nantinya ya. Pertama formulir dulu yang diisi, lengkapi data dirinya ya, misalkan 82 sekian-sekian. Lalu jenis kelamin, pilih golongan darah misalkan ya. Agama, tempat lahir sudah otomatis terisi berdasarkan data awal yang didapatkan dari pendaftaran pada setiap jalur ya. Lalu isikan alamat asal, kemudian alamat di Ternate misalnya, kemudian nomor HP 08 sekian-sekian, nomor HP orang tua yang bisa dihubungi ya, pastikan aktif ya. Lalu nomor tahun ijazah ya, silahkan dipilih tahun ijazahnya. Jika ijazahnya belum ada, nanti bisa diminta nomor surat keterangan ya. Namun tahun ijazahnya artinya tahun lulus ya. Jika sudah, klik simpan. Ini artinya ada beberapa field yang harus dilengkapi. Ini 16 digit, saya masih kurang ya. Jadi kita cek kembali. Ini kalau nomor NIK yang valid itu sudah otomatis ya, 16 digit satu. Lalu alamat di Ternate minimal 10 digit ya, Kelurahan Jati gitu ya. Kemudian nomor HP minimal 10-12 digit. Ini
Ini juga sama ya, misalkan saya gunakan nomor HP yang tidak valid, tapi teman-teman nanti harus menggunakan nomor HP ya, dan data yang valid ya. Ini contoh saja. Jika proses ini berhasil, ini masih keliru ya, masih kurang 1 digit. Jika sudah, klik simpan. Oke. Jika sudah berhasil di tahapan 1, nanti di dashboard itu formulir data diri sudah lengkap. Berikutnya kondisi keluarga. Nama ayah, misalkan ibu, kemudian nama wali. Jadi kalau yang warna merah seperti ini menandakan bahwa wajib diisi ya. Kalau nama wali bisa dikosongkan, bisa diisi ya. Opsional. Ibu ya, ini kondisi orang tua, jumlah kakaknya ada berapa, jangan lupa jumlahnya saja ya dituliskan. Kalau kosong ya berarti kosong, kalau adik ada dituliskan. Jumlah tanggungan yang sedang kuliah ya, kira-kira ada berapa orang yang kuliah termasuk diri kita ya. Lalu jumlah tanggungan sekolah, kalau ada adik-adiknya yang masih sekolah bisa diisi. Pekerjaan ayah bisa dipilih ya. Lalu pangkat golongan, ini jika tidak ada dikosongkan saja. Penghasilan ayah wajib ya, jadi diisi berapa penghasilan ayah gitu ya. Jadi misalkan, jadi diisi saja angka gitu. Pekerjaan ibu ya, misalkan pekerjaan ibu berumah tangga, golongan kosong, ini diisi aja kosong gitu. Punya lahan atau tidak ya, kalau tidak memiliki pilih tidak, kalau ada dipilih saja ada. Lalu aset lain ya, silahkan dicentang, misalkan punya motor, ada punya kios atau punya mobil atau lain-lain gitu. Kepemilikan rumah, apakah ada rumahnya atau tidak ya, atau sewa atau numpang ya, silahkan dipilih. Kondisi rumah silakan diisi. Kemudian lokasi tempat tinggal terpencil atau tidak ya. Kemudian daya listrik ya, daya listrik ini harus nanti dibuktikan dengan rekening listrik tentunya ya. Kemudian pernah dapat beasiswa di SMA atau tidak, silahkan diisi gitu. Kalau sudah, klik simpan. Ini sudah berhasil. Berikutnya masuk ke biaya studi ya. Ini silahkan lengkapi biaya studi oleh siapa yang membiayai ya, siapa yang membiayai. Kemudian pekerjaan, ini jika biaya sendiri ya. Kalau orang tua yang membiayai tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Kalau biaya sendiri silahkan diisi sesuai dengan datanya. Ini juga jika wali yang membiayai itu silahkan diisi ya. Kalau sudah, klik simpan. Kalau sudah berhasil, maka begitu kita ke dashboard itu kondisinya sudah lengkap sampai di tahap melengkapi studi ya. Berikutnya upload berkas ya, silahkan nanti dicetak dulu formulirnya. Ini formulir, tentunya formulir yang sesuai dengan yang sudah kita isi tadi. Silahkan di print ya, dicetak lalu ditandatangani, dan orang tua atau calon atau wali gitu ya, dari calon siswa juga harus menandatangani ini di atas materai 10.000. Jika sudah di print, silahkan diupload berkas pendukungnya. Ini harus dilengkapi semua ya. Kalau misalkan sebagian belum ada, bisa ya, misalkan saya isi diupload saja berkasnya. Jadi yang bisa diupload itu file PDF, JPG, JPEG, dan maksimal 1 MB ya. Surat pernyataan ini ada formatnya, silahkan di download kemudian diisi. Surat pernyataan ada lalu formulir UKT tadi ada 2 lembar, silahkan diisi ya, silahkan dibuatkan dalam PDF saja lalu diupload ke sini. Data sekolah, ijazah, kalau ada punya ijazah silahkan di scan lalu diupload, atau yang belum punya ijazah bisa surat keterangan. Lalu penanggung jawab biaya pendidikan, silahkan di scan kartu keluarganya. Penghasilan orang tua, slip gaji atau surat keterangan boleh ya, ayah maupun ibu. Pengeluaran orang tua, di sini ada scan rekening listrik
ya, silahkan diupload rekening listrik sesuai dengan listrik yang sudah diinput sebelumnya. Aset juga demikian, rumah tampak depan silahkan difoto ya, tampak depan, dan ada peserta, ada keluarganya depan rumah ya. Jadi keluarga di depan rumah, kita foto rumahnya dari depan, kemudian dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, ruang makan dan ruang tamu ya. Lalu berkas pendukung lainnya, beasiswa kalau ada ya. Lalu scan kartu KIP kuliah dan seterusnya, silahkan dilengkapi ya. Jadi kalau saya coba saya upload, cara nguploadnya silahkan pilih ya. Saya coba pilih salah satu file di sini. Ingat, file PDF, file JPG boleh ya. Saya coba pilih salah satu file di sini. Misalkan saya pilih yang ini ya. Jadi silahkan teman-teman nanti melengkapi sesuai dengan berkasnya. Ini saya data dummy saja. Klik upload. Kalau sudah berhasil, nanti di sini ada keterangan sudah berhasil, lalu bisa melihat kembali dokumennya untuk memastikan bahwa dokumennya sudah berhasil diupload atau tidak. Sini sudah keluar kembali. Oke, silakan dilengkapi seluruhnya ya. Jika sudah selesai semua, baru klik finalisasi. Jadi finalisasi ini sebagai konfirmasi ya. Konfirmasi kembali semua data yang sudah diisi apakah sudah benar-benar valid. Jika belum, silahkan diedit kembali. Jika sudah, klik di sini ya. Pernyataannya, saya telah membaca dan setuju dengan ketentuan yang berlaku ya. Lalu klik akhiri dan ajukan sekarang. Klik OK. Jadi pastikan dulu semuanya terisi ya. Ini saya coba dummy saja, jadi contoh saja. Klik OK. Setelah berhasil, klik OK di sini ya. Maka kita sudah sampai pada tahap finalisasi. Selanjutnya menunggu datanya diverifikasi oleh panitia, lalu ditetapkan UKT-nya. Ya, setelah penetapan UKT, nanti peserta sudah bisa melihat kembali melihat kembali di sini status UKT-nya seperti apa dan dapat UKT kategori berapa gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang bertanya, silahkan bisa melalui email ini ya. Emailnya itu bisa kontak ke upt@onhire.ac.id. Ya, mungkin demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.